Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Najmi dengan NIM 2330811124. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dalam organisasi, yaitu di mana adalah kemampuan seseorang tim atau organisasi untuk memengaruhi orang lain. Nah, kekuasaan ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, kelompok, dan individu. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga tentang penggunaan kekuasaan yang efektif, di mana penggunaan kekuasaan yang efektif adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama tanpa menimbulkan adanya konflik atau resistensi yang berlebihan. Ini melibatkan lebih dari sekedar memerintah atau memaksa. Tetapi ini juga tentang caranya membangun hubungan, menginspirasi, dan memotivasi orang lain. Lalu di sini adanya ciri-ciri penggunaan kekuasaan yang efektif, yaitu yang pertama, fokus pada tujuan bersama. Di sini kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, adanya komunikasi yang terbuka dan jujur. Pemimpin yang efektif berkomunikasi dengan jelas, mendengarkan masukan dari orang lain, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat. Mereka membangun kepercayaan dan saling menghormati dengan tim mereka. Lalu yang keempat, adanya delegasi yang tepat, di mana mereka mempercayai orang lain untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Lalu yang kelima, adanya inspirasi dan motivasi. Mereka menginspirasi orang lain dengan visi yang jelas dan memotivasi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang keenam, adil dan konsisten, di mana mereka menerapkan aturan dan kebijakan secara adil dan konsisten untuk semua orang. Lalu di sini adanya contoh penggunaan kekuasaan yang efektif, di mana yang pertama adanya seorang pemimpin. Di sini seorang pemimpin perusahaan membuat visi yang jelas. Mereka menjelaskan tujuan jangka panjang dari setiap perusahaan dan bagaimana setiap individu dapat berkontribusi untuk mencapainya. Lalu memberikan penghargaan, mengakui dan menghargai prestasi dari setiap karyawan, baik secara individu maupun tim. Lalu mendengarkan masukan, yaitu dengan cara membuka forum diskusi untuk setiap karyawan dan memberikan masukan dan ide-ide baru. Lalu di sini seorang guru, di mana mereka membangun hubungan yang positif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan bagi setiap siswa. Lalu di sini memberikan tantangan, memberikan tugas yang menantang namun tetap realistis untuk mendorong siswa belajar. Lalu memberikan umpan balik yang konstruktif, di mana memberikan umpan balik yang spesifik dan bermanfaat untuk membantu siswa memperbaiki diri. Lalu di sini yang ketiga, adanya seorang orang tua. Di sini orang tua menjadi role model, menunjukkan perilaku yang ingin mereka lihat pada anak-anak mereka. Lalu mendengarkan pendapat anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat dan perasaan mereka. Lalu di sini menetapkan batasan yang jelas. Maksudnya apa sih? Maksudnya menetapkan aturan yang jelas dan konsisten untuk membantu anak-anak belajar bertanggung jawab. Apa sih penggunaan kekuasaan yang efektif penting? Yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas, di mana ketika orang merasa dihargai dan dilibatkan, mereka cenderung lebih produktif dan kreatif. Membangun tim yang solid. Hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim dapat meningkatkan kerjasama dan loyalitas. Lalu mencapai tujuan yang lebih besar dengan menggunakan kekuasaan secara efektif. Pemimpin dapat memobilisasi sumber daya dan mencapai tujuan yang lebih besar. Di sini kesimpulan yang dapat saya berikan, yaitu dengan adanya penggunaan kekuasaan yang efektif, di mana itu adalah kunci untuk menjadi pemimpin yang sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.